12 minggu, ada sore. Di Bluecamp ini kita ada 12 minggu, dan kita akan membahas tentang cara membuat website dari nol ke ahli. Insya Allah. Amin. Nah, bahasa yang bakal kita pakai itu adalah PHP dengan framework Laravel, dan untuk front-end-nya sendiri, itu kita bakal pakai yang namanya Tailwind CSS. Mungkin kalian masih belum tahu nih apa itu website, apa itu front-end, apa itu back-end, tapi nggak apa, di materi ini kita bakal kupas tuntas setajam silet. Ketawa lah. Oke. Nah, kita masuk ke dasar web development. Pertama-tama kita bakal membahas apa sih itu web development, gimana cara website bekerja, apa itu front-end dan back-end, dan apa itu code editor. Untuk pertama kali, website itu sebenarnya adalah kumpulan file berupa teks, video, gambar, dan lain-lainnya yang disetor di dalam sebuah komputer bernama server. Servernya ini terhubung ke internet, yang dimana saat kalian akses dipakai komputer kalian melalui browser seperti Chrome, Mozilla Firefox, dan lain-lain, yang sebenarnya terjadi itu komputer kalian, kita bilang di sini klien, ya, kita bilang di sini klien, merequest atau meminta data-data website kepada server. Yang nantinya server ini bakal mengirim kembali ke komputer kalian data-data yang dibutuhkan sehingga website itu tampil di komputer kalian. Oke? Nah, selanjutnya website itu secara general terbagi kepada dua bagian, yaitu front end dan back end. Ada yang tahu nggak apa itu front end dan back end? Saya. Apa? Front end itu UI. Ya, bisa dibilang UI atau user interface, antar muka. Apa yang dilihat di muka, apa yang dilihat di komputer, itu namanya front end. Kalau backend itu apa? Ada yang tahu nggak backend? Saya. Ya, lagi. Itu ya, backend itu semua yang ada di belakang, yang nggak nampak. Misalnya kalian mau login ke website nih, Untuk proses loginnya sendiri, itu nggak nampak oleh mata. Itu terjadi di belakang, nggak nampak, di jaringan, di server. Nah, jika keduanya digabungkan antara front end dan back end, maka semuanya itu menjadi full stack. Ya. Jadi mungkin kalian bisa pernah mendengar istilah front end developer. Front end developer itu artinya dia itu ahlinya di bagian depan, front end. Kalau back end developer itu artinya dia ahlinya di back end. Kalau full stack developer itu artinya dia ahli di kedua-duanya, seluruhnya. Dan aku dengar kita punya ya full stack developer di Indo ya. Masya Allah. Dari itu namanya. Oke. Nah, mungkin kalau kalian masih belum nangkep nih, apa itu perbedaan dari front end dan back end, kita bisa buatnya di analogi restoran. Misalkan masuk ke restoran tuh ada kasir, ada pelayan, ya kan? Kasir dan pelayan itu bisa kita sebut sebagai front end atau bagian depan dari restoran yang kalian nampak. Sedangkan back end itu bisa kita istilahkan dengan yang terjadi yang bukan di depan mata kalian. Misalnya koki lagi masak, atau gimana bahan-bahan di restoran itu disupply, atau gimana proses bisnis dari restoran tersebut, itu bisa kita istilahkan ke back end, ya. Atau mungkin kita buat analogi lagi deh tentang kepanitiaan mungkin. Nah, front end itu ibaratkan divisi acara sama divisi dokumentasi, ya. Sedangkan back end itu bisa kita istilahkan kayak divisi inti, divisi humas, dan divisi apa lagi? Perkap. Oke, sampai sini udah paham lah ya perbedaan antara front end dan back end. Clear? Paham. Oke. Kita akan masuk ke code editor. Code editor atau kita bisa bilang IDE atau Integrated Development Environment itu adalah tempat kalian bisa menulis codingan. Fungsinya IDE itu apa? Jadi pas kalian nulis codingan nih, sebenarnya komputer itu nggak tahu apa yang kalian tulis. Kenapa? Karena bahasa yang dipahami komputer itu bahasa apa? Biner. 010010010101 gitulah. Nah, jadi fungsi ID itu
ketika kalian menjalankan sebuah program di komputer, dia akan menerjemahkan codingan kalian itu ke bahasa yang dipahami komputer. Jadi kalian lihat aja lah di ilustrasinya ini biar lebih mantap. Oke, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya itu dasar front end, ada pertanyaan nggak? 1, 2, Saya. apa? Kenapa harus dikonversikan ke binaire? Hah? Biar komputer paham dong. Ya bayangin dirimu nggak ngerti apa nih bahasa Spanyol. Baru orang Spanyolnya bilang gitu ke dirimu, nyuruh kamu buat sesuatu. Ya nggak ngerti dong, harus ada penerjemah, ya kan? Itu juga lah fungsi IDE di sini. Untuk menerjemahkan bahasa codingan tadi ke bahasa yang dipahami komputer. Oke, ada lagi nggak pertanyaan? Oke, aku anggap nggak ada ya. Jadi kita akan masuk ke topik selanjutnya yaitu dasar front end. Dasar front end secara general dibagi kepada 3, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Udah pernah ada yang dengar nggak ketiga ini? Masa belum sih? Belum. Nah, jadi HTML itu bisa dibilang struktur dari sebuah website, fondasi, blueprint dari sebuah website. Isinya ada teks, ada gambar, ada form, ada button, dan yang lain-lain. Dan hal-hal ini tuh didefinisikan dengan yang namanya tag. Jadi, tag HTML itu ada bermacam-macam. Contohnya kalau di sini itu ada misalnya H1, ada P, ada IMG. Ada yang tahu nggak tag H1 itu untuk apa? H1. Bukan. H1. Ya. Kalau P, paragraf dong. Print. Baru IMG, udah. Gambar. Nah, biasanya di HTML itu ada namanya closing tag untuk menandakan di mana elemen itu berakhir. Misalnya untuk header-nya itu, apa isi dari header? Konten dari header itu apa di sini? Dicontoh. Bikin di bottom. Dibikin di bottom. Ada Baru paragraf. Tag paragraf. Apa konten dari teks paragraf? Ada square pants. Baru untuk image-nya itu kira-kira gambar apa yang bakal tampil? Gambar SpongeBob. Coba kita lihat apa yang terjadi. Nah, itu dia kira-kira. Isi dari websitenya ya sangat simple sekali, masih jelek ini sih. Tapi ya kira-kira itulah fungsi HTML. Cuman sekedar fondasi, cuman sekedar blueprint, cuman sekedar hal-hal yang raw, yang simple. Kita masuk ke dalam CSS. Nah, CSS itu gunanya untuk mendesain biar kalau di HTML itu kalian itu bisa menjadi lebih bagus, bisa menjadi lebih berwarna, lebih stylish, ya. Dan itu CSS itu agak beda sedikit ya kodenya. Nah, cara menggunakan CSS itu sendiri, kalian pertama targetkan dulu elemen yang mau kalian style. Misalnya di sini, kira-kira elemen apa yang kita target? Ya, elemen apa yang mau kita target di HTML? Apakah itu H1, paragraf, atau IMG? H1 ya, di sini ya, H1. Ya kan? Nah, di sini kita bisa set font size-nya. Kita bisa style macam-macam. Kalau di sini kita style misalnya font size-nya kita buat jadi 48 pixel. Font weight-nya itu kita buat jadi bolder atau tebel deh. Baru text line-nya kita buat center. Ya. Jadi ini satu contoh aja, tapi misalnya kita coba atur-atur, itu bisa tampilannya jadi kayak gini. Tuh. Wow. Ini kita tambahin border radius di gambarnya biar dia jadi bulat gitu. Oke. Nah, selanjutnya ada yang namanya CSS box model. Ada yang paham nggak tentang box model? Apa itu box model? Nggak tahu. Nggak tahu ya? Tahu. Langsung aja. Istilahnya, box model itu sebenarnya teori kalau sebenarnya di website itu dia itu elemen-elemen website itu diatur di dalam sebuah kotak. Kita bisa ilustrasikan dengan tabel lah istilahnya. Misalnya nih, kita lihat di website apa ini? Website apa ini? Tokped.
Shopee. Misalnya kita pakai extension, kalau aku lupa nama extensionnya. Adblock. Itu Adblock. ya Bukan. insert. Inspect. Kok extension? Enggak, extension. Kita pakai extension untuk box model di CSS. Aku lupa nama extensionnya, tapi ada extension yang bisa buat kita lihat box model dari sebuah website. Dan misalnya kita lihat, itu sebenarnya Tokopedia itu digambarkan, coba lihat, itu sebenarnya itu terdiri dari box, kotak-kotak kecil. Ya, coba kita lihat tuh. Misalnya untuk di atas saja lah headernya itu, Tokopedia, kategori, itu semua di arrange atau diatur dalam sebuah kotak. Nah, supaya ilustrasikannya lebih bagus lagi, anggap aja kita lagi desain tapi pakai sebuah table doang. Ya. Misalnya nih, kita contoh nih. Ini website login apa nih? Pasti semua udah pada tahu lah ya. Apalagi yang para cowok-cowok nih pasti udah tahu lah. Udah familiar lah dengan ini ya. Kita nggak pakai ini. Itu apa? Nggak punya. Cowok doang, Bang. Kenapa cowok doang? Kami laki-laki loh. Kami bukan cowok. Nah, di sini coba kita bedah strukturnya. Inspect. Ini kita draw dulu ya. Nampak nggak nih? Ini kita coba buat kayak aku bilang tadi, buat kayak seakan-akan kita desain dalam sebuah table. Jadi pertama itu ada garis table-nya dulu ya kan. Mereng. Udah. Ini gimana cara fokusnya, Pak? Gak bisa cuy. Malas. Ini kita buat warna merah aja lah. Nih kita coba nih ya. Nih anggap aja table ya. Nah, misalnya dalam sebuah table lah, kita pisahkan ini ke satu gini nih ya. Ya kan? Dan nampak nggak tabelnya di sini? Udah kan? Nah, untuk selanjutnya, untuk sign in to X nih. Kita tambahin lagi sebuah row baru ya kan? Gini. Ya, sama. Bisa, yang penting bisa dimengerti. Untuk sign in with Google-nya. Kita tambahin lagi ya. Dan sebenarnya di button ini pun ada tabel kecil juga nih. Untuk nyimpan gambar. Jadi ini ada tabel kecil lagi. Tuh. Jadi elemennya bisa rata gitu. Untuk sign in with Apple nih kita buat lagi table dan ini ada lagi row dan kolomnya, ada selnya lagi. Ini kita apain lagi kayak gini dan gini dan gini dan gini. Nah, baru ini kita pisahin gini. Dah paham lah ya. Insya Allah. Nah, coba kalian lihat dulu di selanjutnya nih, mana dia? Nih, untuk website NASA inilah. Coba yang hadir di sini deh, aku mau kalian coba datang ke komputer ini dan coba edit atau gambarin gimana sih struktur table dari website bukan website ini, dari postnya NASA ini. Coba. Ada yang mau nggak? Ada yang mau maju nggak? Ya udah, coba Ayah Siber deh, coba ke sini dulu. Buat kontainer untuk CSS box modelnya. Kenapa aku lagi coba? Ya, buat kontainer awalnya aja. Kontainer awalnya aja. Oke. Ya, yang mudah banget tuh. Mak, maksudnya apa, Pak? Apa itu? Wih, cara ngapusnya gimana nih? Cara ngapusnya nih, tekan ini. Nah, Tuh. nah. Itu ada step. Dah. Aja menggas, guys. Gak ada penggaris gila. Enggak, pakai ini aja, pakai ini. Itu kebesaran. Masuk aku lah. Ya ada buat kontainer lah tuh. Mak. Oke, mantap. Dapat Ya. aja kan? Mak istirahat. Coba yang lain deh. Untuk bagian NASA-nya ini. Ada yang mau nggak? Coba. Coba aku tunjuk lah ya. Bilang stop. Wakadip. Gacha. Bilang stop. Wakadip siber. Sini nggak ada. Rapin. Coba ke sini dulu, Rapin. Gacha manual. Buat dulu kontainer untuk yang ini. Bagian ini aja. Pakai ini loh, mouse lah. Nah, Garis dulu.
Ya, boleh bisa dari situ. Nah, baru untuk misahin elemen-elemennya ini gimana? Ah, benar. Ya, itu ada lagi kayak gitu. Lagi sel. Oh, ada sesuatu nih. Masa sampai situ dia? Ah, ya benar. Gitu ya. Oke, thank you Rapid. Bisa kembali ke tempat. Oke, untuk selanjutnya deh, aku tunjuk lagi atau ada yang mau berserah diri? Ya, bilang stop. Ya, bilang stop. Oh. Ulang lah. Stopnya nggak semangat lah. Stop. Andrew. Coba, ini mudah banget loh. Untuk bagian ini sama gambarnya doang. Gimana cara pisahinnya? Oh, gambarnya sekali, Bang. Ya, gambarnya sekalian. Oke, mantap. Wow. Yap, mantap. Benar sekali. Oke, selanjutnya yang cewek deh, yang cewek. Siapa yang mau yang cewek? Kanan atau kiri? Kanan atau kiri? Karena Ada. Kanan deh. Coba berjuang stud. Sweet. Yang kalah. Coba terus ke mana? woi, parah kali. Yang kalah kan. Yang kalah pindah agak astagfirullahaladzim. Ada aku lagi sendiri. Dan coba sweet. Teman yang baik. Coba untuk bagian ini aja, 631 AM, bagian yang ini aja. Gimana cara pisahnya? Gini. Aduh, mencong. Nih, tekanin aja deh. Tuh. Apa di bagian ini aja? Ini. Gak apa, kontainer di yang pertama itu nggak penting kali kok. Kiri masih gini, baru gini. Iya, benar. Tapi ini buat aja dulu ya. Ini namanya ayam pisah aja, pisah sama ini pisah gitu. Gini, Ya, benar. Ini jadi ada berapa sel nih? Berapa sel? 3. 3 sel yang dipisah sama ini ya. Paham lah ya? Oke, benar. Oke, selanjutnya dari kiri deh. Cewek yang kiri, coba kalian berdua sweet. Ya, kalian atau menyerahkan diri. Siapa yang mau? Sip atau menyerahkan diri. Hari ini nggak akan kena orang. Siapa yang mau? Mudah banget kok. Tinggal yang terakhir aja nih ya, yang di bawah situ. Coba ini yang terakhir deh. Itu tinggal tahu. Kok diskusi dulu, coba aja dulu. Mudah kok, box mode doang kok. Ya nggak gigit kok. Yang kalah ke sini. Ya, satu kali aja. Naila. Coba pisahin semua elemen. Ini yang paling susah sih sebenarnya. Hah? Pisahin apanya? Pisahin elemen yang di bawah nih. Bentar, ini aku rapikan dulu ya. Sabar. Ini kita rapikan dulu yang ini. Oke, ini tadi kan dipisah nih. Ya. Ini kita anggap udah dipisah lah. Sep, ini ada garis. Nah, coba pisahin untuk yang ini, elemen yang di bawah ini, yaitu komentar, retweet, lope, bookmark sama. Oke, boleh 1. Ini Ya, dong, Bang. mantap 2. 3. Dah. 4. Oke. Nah, tapi ingat, ini 2 elemen yang berbeda antara ikon sama teks. Itu harus kita pisah juga. Ya, itu harus kita pisah juga ya antara ikon sama teks. Coba pisahin. Jadi sebenarnya ada banyak sel nih di sini. Oke. Ini ya. Ya, boleh kayak gitu. Boleh. Kok malah ke sini? Nah, lagi. Yang lain juga. Iya, yang lain juga. Ini aja ya, Bang. Yap, dan satu lagi.
Kok malah ke situ? Oke, mantap. Oke, boleh duduk. Nah, jadi sebenarnya esensi dari box model itu simple banget ya. Ada pertanyaan nggak tentang box model? Mungkin agak susah untuk ditangkap untuk pertama kalinya, tapi nanti ada praktikum juga kok kita, slow aja. Ya, ada praktikum, ada tugas, tenang aja. Yeay, tugas ya. Ya, apa? Kalau kita animasi apakah sama boxnya kayak untuk Animasi. Untuk animasi sebenarnya sama boxnya, dan itu ada yang namanya animation CSS, tapi box modelnya itu sebenarnya sama. Yang kita kontrol itu gimana elemen di dalam itu animasi. Kalau mau coba contoh, coba aja pakai apa AOS, tahu AOS nggak? Animation on scroll. Kalau kita inspect tuh animation on scroll, sebenarnya elemennya itu posisinya sama. Yang beda itu cuman apa itu namanya? Elemen di dalamnya aja yang sebenarnya bergerak. Tapi bukan elemen seluruhnya. Kayak tiba-tiba pindah gitu dari sini ke sini, nggak bisa. Nggak bisa ya. Kayak misalnya grid-gridnya ini pindah gitu, nggak bisa. Oke, untuk selanjutnya kita itu belajar JavaScript. Tahu JavaScript nggak? Script Jawa, ya. Secara harfiah itu artinya. Nah, tapi JavaScript itu digunakan misal untuk website kita biar lebih dinamis. Misalnya ada yang pernah lihat tombol yang di bawah kanan? Di bawah kanan misalnya dipencet dia bakal scroll ke atas. Pernah nggak? Ya, kalau kita lagi baca apa nih, manga nih misalnya, manga yang model scroll. Dia misalnya kita tekan pasti langsung ke atas. Itu cara interaktivitasnya, itu pakainya JavaScript. Contohnya ini itu, coba lihat. Mungkin kodenya ini agak rumit ya. Tapi ada yang pernah pakai JavaScript, coba bagi tahu apa yang kode ini buat. Ya, anak terpel lah. Siapa anak terpel di sini? Ya. Nah, coba Bang Bayu Maulana, apa yang kode ini buat? Bola. Ya. Terus behavior smooth. Ya, terus apa gunanya itu kode ini? saya kalau ini membaca scroll itu artinya scroll ke top 0 berarti dia ke atas. Mungkin 0 itu koordinatnya kali ya. Ya. Kode ke 0, tab-nya ke 0 juga berarti dia ke di atas kiri. Behave-nya smooth, berarti dia scrollnya smooth, nggak langsung ke atas tiba-tiba. Oke, benar. Nah, itu ya fungsi JavaScript tadi, biar websitenya lebih interaktif. Dan biasanya nih, orang-orang zaman sekarang jarang banget pakai yang namanya JavaScript native. Jarang banget. Biasanya orang pakai framework misalnya Next.js, apalagi? Ada yang tahu framework JavaScript lainnya enggak? React.js ada juga, Express.js. Jarang banget orang pakai yang namanya native JavaScript. Karena emang kalau aku bilang nggak bagus banget sih. Mending pakai framework. Nah, misalnya kalian nggak ngerti nih, bedanya antara HTML, CSS, sama JavaScript, kita bisa analogikan dengan sebuah rumah. Di mana HTML itu adalah fondasi, blueprint, tiang-tiang, pilar-pilar rumahnya, itu kita bisa bilang HTML. CSS menentukan apa sih warna rumahnya, gimana tata letak furnitur di dalamnya, itu kita pakai CSS. Sedangkan JavaScript itu hal-hal yang kecil, hal-hal yang simpel di rumahnya. Misalnya kita smart house lah istilahnya. Misalnya kita tepuk tangan nih, tiba-tiba lampunya hidup. Itu kita bisa istilahkan dengan JavaScript. Misalnya kita bilang, hidup lampu. Oke, hidup lampunya. Mati lampu. Mati lampunya. Itu kita pakai JavaScript. Bisa kita analogikan seperti itu ya. Nah, sebelum kita masuk ke dasar back-end, ada yang mau ditanyakan nggak tentang front-end? Jam cobain. Oke, aku anggap nggak ada ya. Kalau gitu kita bakal masuk langsung ke back-end. Dan di sini kita bakal bahas tentang server, bahasa pemrograman, dan database.
server yang digunakan website mainly umumnya ada 3, yaitu ada web server, application server, sama database server. Dan ketiganya ini ada fungsi yang berbeda. Jadi, misalnya kalian lihat nih di awal tadi, kan ada nih. Ada kayak gini nih. Masih kan nggak tentang ini? Client internet server. Sebenarnya yang terjadi di dalam server itu, dia itu ada dalamnya lagi. Yaitu ini. Jadi misalnya kalian request informasi tentang gambar, teks, dan lain-lain, itu bakal dihandle sama web server namanya. Logic di dalam web servernya, logic di dalam webnya, seperti misalnya logic login, logic untuk ngapain data, itu dihandle sama application server. Yang misalnya ada berhubungan dengan data logiknya, itu bakal berhubungan sama database server. Jadi, mungkin ini agak masih kurang ya, masih kurang, apa tuh namanya? Masih kurang ngerti lah penjelasannya. Tapi intinya, misalnya nih kita bisa contohkan aja kalian mau login ke website. Yang sebenarnya terjadi adalah kalian sebagai klien itu bilang ke web server, tolong dong aku mau login gitu. Web server nantinya akan ngirim informasi ke application server. Oh oke, ini request loginnya, ini username-nya, dan ini passwordnya misalnya. Application server nanti akan kirim sinyal ke database server. Tolong dong cek, ada nggak user dengan username ini dan password ini? Misalnya ada, database server akan mengembalikan kalau sebenarnya datanya itu ada, usernya itu ada ke application server. Dan application servernya sendiri nanti akan kembali ke web server bilang, oh udah boleh usernya login. Silakan ke page selanjutnya. Nah, web servernya sendiri nanti akan kembali lagi ke klien, ke komputer kalian. Nggak apa kok, nggak paham. Aku tahu. Agak rumit sebenarnya bahas tentang server nih. Dan sebenarnya ini juga kawasan siber sih. Nggak, iya dong. TKJ sih ya, anak TKJ sih. Masalah server nih. Hah? Apa? Nggak ada. Selanjutnya kita bahas tentang bahasa pemrograman. Ada macam-macam bahasa pemrograman yang bisa dipakai website. Dan biasanya bahasa pemrograman ini dibuat untuk berfungsi sebagai application server, yaitu logic di dalam websitenya. Yang paling umum itu adalah PHP, PHP. Baru kadang ada orang yang buat website pakai Python dengan Django ya. Ya nggak Bay? Apa? Buat website pakai Python. Ya pakai Django. Baru ada Ruby juga bisa buat website pakai Ruby. Dan kadang ada juga orang yang buat website pakai Java ya. Nah, bahasa Jawa. Terakhir kita bakal bahas tentang database. Database itu ada yang tahu nggak? Database. Masa nggak tahu sih database? Dari namanya doang loh. Database itu ya tempat penyimpanan data gitu. Bagus nah. Ya kayak misalnya di Poltek lah, itu pasti tersimpan kan data kalian. Kayak misalnya NIM, nama, di mana kalian tinggal, nama mama kalian, di mana kalian lahir, kalian sukanya apa. Ada Pak. Penting ada itu. Ya gitu, kalian vote apa pas pemilu kemarin gitu. Itu disimpan di database. Ya. Jadi istilahnya database itu kayak Excel-nya website lah. Kayak misalnya kalian ada anak akuntansi nggak di sini? Ada manajemen bisnis? Nggak ada ya? Oh SMA. Lah ngapain masuk siber? Sibuk Pak. Ya ada. Nah, jadi kalau orang akuntansi itu nyimpan data itu di Excel, website menyimpan datanya di database. Dan sebenarnya ada banyak tipe database, tapi yang bakal kita pelajari ini adalah MySQL nanti, ya. Oke. Arigato gozaimasu. Oke, berakhirlah materi kita pada hari ini. Ada pertanyaan nggak sebelum kita beralih ke modul praktikum? Ada dong. Penasaran nggak sih? Masalah aku udah tahu. Diam. Udah kah? Ada pertanyaan kah? Nggak ada ya, aku anggap ya. Ya, apa, Syada?
JS sama PHP. Maksudnya gimana? Sekarang yang penting ya JavaScript sama PHP. Iya. Itachi. Karena di Facebook itu. Jadi sebenarnya kadang beberapa JavaScript itu bisa dipakai untuk backend. Itachi. Nah, Untuk penghubungan itu bisa dipakai JavaScript. Kayak misalnya kalau nggak salah React JS bisa, ya kan? Enggak. oh itu service. Iya. Bukan itu jawabannya lu. Bukan itu. Enggak, maksudnya kan kita istilahin. Banyak orang yang membandingkan itu karena JavaScript itu bisa dipakai untuk backend juga. Bisa. Iya, itu jawabannya sebenarnya. Karena JavaScript itu bisa dipakai untuk backend juga. Aku bagi contoh aja gitu, beberapa JavaScript yang dipakai untuk backend. Itu sih. Tambahan. Itu JavaScript itu memang backend. Terus lagi yang mungkin nama itu engine buat transpile code itu jadi bahasa C++. Jadi code-nya JavaScript itu kan cuma di window kan. Kalau teman-teman ketik tuh window itu udah jadi objek paling keluarnya. Karena kan ada window, ada dokumen, ada head, ada email kan, ada 1 sampai 6, ada begini, ada body, ada footer. Dan sebagainya window ataupun browser sendiri. Kalau zaman dulu gitu, kalau zaman sekarang objek itu lebih luas lagi dengan ada apa namanya runtime Node.js. Tapi nggak kan Node.js? Package manager. Enggak, itu package manager itu NPM, not package manager. Ini Node.js itu bisa dibilang bukan bahasa pemrograman juga, itu bisa dibilang runtime. Jadi misalkan JavaScript yang awal itu bisa jalan cuma di browser, itu bisa dijalanin di si komputer langsung tanpa jadi kita bisa pakai JavaScript langsung interpret ke mesin pakai runtime namanya JS. Di situ juga ada package manager juga. Kalau di Python kan ada, kalau di Python tuh ada kan pakai pip kan. Kalau di JavaScript namanya JVM. Ada lagi yarn sama PVM. Nah kalau yang dibandingin itu biasanya misalnya ada Nest.js itu bahasa frameworknya backend dan JavaScript. Kalau Laravel kan PHP, itu yang bisa dibandingin. Kenapa sering dibandingin? Karena kalau PHP yang kemarin-kemarin ya, itu dia belum bisa ngelakuin hal yang namanya konkuren. Jadi misalkan ada 2 permintaan secara berlangsung, itu satu permintaan itu ditunda sampai permintaan itu selesai, baru permintaan selanjutnya itu diterima. Sedangkan JavaScript itu bisa asinkronus. Jadi walaupun masuk dua-duanya ini bisa dijalanin di latar belakang asinkron. Jadi dia bisa membelah main thread misalnya. Jadi problem utama kita tuh bisa dijalanin di asinkronus. Misalkan ada program utama, ada masukan lagi tuh, itu bisa dijalanin di background. Jadi karena kemudian itu jadi banyak mau bandingin si PHP sama JavaScript karena PHP juga lambat. Technical banget ya. Paham sadar. Agak. Iya. Oke, makasih ya Bang Bayu udah ngejelasin secara teknikal. Apa ya bentar lagi habis? Masa 15 menit lagi? Enggak dong, masih bisa ini. Oke, ini ada ya modul praktikum. Ya. Itu ada, coba kalian lihat tuh, itu ada format pengumpulannya dengan M1, divisi dan nama dan PDF, ke link itu. Dan lainnya itu Sabtu 15 Maret 2025 atau minggu depan. Ya. Bentar kan Bang. Khusus PPT ya? Enggak dong. Kirim. Ya, nanti ya, sabar ya. Bang, langsung paham. Iya, ada yang bilang. Ulangin Bang apa? Ini yang kemarin. Ntar ya, weh, lagi aja nih. Ya, kalian buka dulu lah. Ayo Bang, makan Bang. Ini sebenarnya
kalian bisa cek Notion programming sih kalau kalian mau lihat. Iya, sebenarnya kan bisa langsung akses aja nih di Notion programming. Ini kan ada Notion programming nih kan. Nih, kalian tinggal scroll ke bawah. Ini kalian bisa lihat materinya itu dasar pemrograman ya. Dasar web development. Ini ada materi yang dipelajari. Jadi kalian bisa akses materi yang dipelajari tadi lewat Notion ya. Sama tugasnya itu bisa kalian lihat di sini ya. Ada tuh tugasnya. Kalian tinggal akses aja loh Bluecamp. Kalian tinggal akses aja loh Notion-nya programming way. Semudah itu. DL. Ada bagi kalian yang nggak bisa apa nih aku bagi dah linknya. Link dokumennya. Ini nggak bisa kalian edit ya, weh. Kalian download aja dulu. Ada itu, tinggal lihat aja modelnya. Ya dari itu ya. Yang satu Entah. Oh iya, nanti yang aktif bakal dapat reward kok di akhir Bluecamp. Itu aja. Kalau tanya apa ini hukumannya? Hukumannya nggak dapat reward aja sih, tapi untuk programming baru dapat hukuman berat. Berarti tidak wajib ya semua. Ya, sebenarnya nggak wajib, tapi ini modulnya itu sangat bermanfaat bagi kalian. Jadi aku harap kalian bakal buat juga. Ya. Nih aku bakal jelasin dulu modulnya. Untuk yang pertama itu ada instalasi VS Code. Aku yakin kalian semua pada kebanyakan udah install ya. Kalau belum ya tinggal install. Beserta ada extension juga aku tambahin di sini. Baru tugas satunya cuma tampilkan screenshot VS Code yang udah terinstall, oke? Yang kedua ada pengenalan HTML. Nih, kalian tinggal buat aja kodenya, ikuti apa yang ada di modul, baru screenshot kode dan halaman. Mudah kok. Pengenalan CSS juga demikian. Baru ada kita belajar di modul ini selektor sama flexbox dalam CSS. Ini yang kompleks nih. Tapi ya sama aja. Ini untuk selektor dan flexbox kalian dipaksa untuk belajar sendiri secara otodidak. Kalian latihan belajar sendiri. Ya. Yang penting tugas 4 itu kalian harus screenshot kode dan halaman. Dan tugas kelimanya itu game, ya, yaitu game Flexbox Froggy namanya. Itu gamenya sangat bermanfaat kalau kalian itu mau belajar tentang fungsi Flexbox di CSS natif. Dan yang tugas 5 ini kalian cuma selesaikan aja semua level di game tersebut sampai level 24. Baru screenshot level terakhirnya itu gimana. Bisa jawabannya, oke? Nah, baru timbullah ke tugas ke-6, yaitu tugas susah penuh keluh kesah. Tuh. Ya. Tugas susah penuh keluh kesah. Nah, tugas ini adalah khusus untuk anggota divisi programming. Tapi akan saja Anda juga bisa mencoba untuk menyelesaikannya. Tugas ini akan menguji kemampuan Anda dalam materi minggu ini. Akan ada tugas yang lebih sulit lagi menunggu Anda di minggu selanjutnya. Sekali lagi, selamat datang di divisi programming. Nah, ini tugas 6 ya. Kalian coba buat UI seperti yang digambar itu. Diganti dengan nama kalian. Baru diganti gambar kalian juga. Buat UI seperti ini. Buat halaman web. Hah? Boleh. Yang penting strukturnya itu sama kayak gini. Ya. Backgroundnya warnanya terserah kalian. Yang penting strukturnya itu kayak gini. Oke. Jangan gunakan inline CSS. Aku paling nggak suka tuh lihat orang pakai inline CSS. Inline CSS itu apa? Langsung aja di HTML itu style sama dengan gini. Nggak suka aku. Ya inline CSS itu misalnya fontnya bold gitu. Langsung dibuatnya di H1 style sama dengan font weight bold gitu. Iya, nggak di file lain gitu. Paling nggak suka aku. Ya kan aku buat apa istilahnya? Format kode yang baik biar lebih bisa dibaca.
Makanya aku nggak suka Tailwind tuh karena itu. Dia 3 langsung kelas gini, banyak kali gila. Tapi nanti lah. Ini formatnya M1 T6 divisi baru nama ya, .zip di link form yang sama. Oke? Baru ini ada petunjuk lebih lanjut gimana kalian bisa ngerjain ini. Dan ingat poin 4 sama 5. AI ada untuk membantu Anda dalam mendapatkan pencerahan. Namun jangan gunakan AI untuk menulis kode. Kami akan tahu. Ya. Silahkan tanyakan kepada pemateri secara langsung. JPG mana? Ya. Chat pribadi. Ya, kita lihat aja dulu nih ya formnya ya. Coba kita lihat formnya. Apa ini? Phishing. Sabar ya, sabar ya. Lah kok kayak gini? Phishing. Apa yang best? Apa? Oh alah, ini kenapa sih kayak gini dia? Nah, itu dia. Ini ada nama lengkap, divisi, file, baru file zip tugas 6 nih. Ini nggak wajib ya. Tapi programming wajib ya. Hah? Enggak, ini filenya aja, file PDF. Soalnya file zip kalau tugas 6 itu kalian harus pakai zip. Karena langsung upload website, ya. Source code-nya ya. Makanya di zip di tugas 6 ini. Karena tugas 6 itu opsional. Nah. Iya. Kan udah dibilang tadi, kemana? Opsional, tapi untuk programming wajib. Ya, coba aku tahu tuh di chat, ada nggak? Oke. Infokan link gak? Saya Gacor King. Pakai Notepad bisa kan, Bang? Atau aku nggak code VS Code? Oh, bisa, Bang Fuad. Coba pakai Notepad++ buat website. Gak mau ngerjain. Cak, aku minum dulu. Oh iya. Kita absen dulu ya, yang programming khususnya yang ikut ya. Yang konsep aja kan, Mas? Randy Sinaga ada nggak di sini? Gak ada. Michael Lee, Andika Fataniaya izin, Hafiz Zaki ada nggak? Tommy hadir bang. Ada ya Hafiz Zaki ya? Mana suaranya? Tunjukkan suaramu. Ada. Gak mau ngerjain. Kalian bisa on cam nggak Anda ini? Saya soalnya masa seakan-akan bicara sendiri saya di sini ya. Udah kayak dosen ya bang. Udah kayak dosen ya bang. Apa? Siapa yang tadi bicara? Tommy Udah Selingga kayak ya? dosen abang, aku bilang udah kayak dosen. Maksud kamu apa ya? Ya udah, Tommy Selingga absen ya? Hadir ya? Ini aku letakkan di sini aja ya. Oh ya, ini programming. Tommy Selingga hadir nih, tanda tanganmu gimana, Tom? Huruf 3 bang, huruf 3 baru garis, udah. Huruf 3 baru baris. Oke. Ya. Iya, rumahmu kan dekat, Tai. Apa kok nggak datang? Apa bang? Tadi jam laptopku rusak bang, jam laptopku rusak. HP ku pun rusak, tengok HP ku tengok tengok HP ku tak bohong aku kan? Rusak kan? Kok pakai baju apa, Tom? Ini aku pakai baju. Jadi nggak bisa nengok jam aku bang. Sorry dulu ya bang ya. Next lah data. Baru siapa nih? Ini Elsa udah. Ali Fajriyadi ada nggak Ali Fajriyadi? Gak ada.
Hafiz Atama. Hafiz Atama, hadir tidak? Atau tidur? Asep. Ini saya sebenarnya paling nggak suka mahasiswa kayak gini ya. Kok jadi siapa? Tidur lagi. Tidur. Ya adalah Siapa? absen ya. Tapi dari tadi ada yang ngechat nggak gitu? Kayak si Apip, Apip, siapa namanya? Hafiz Atama. Gak paham, Bang. Mana nggak paham bang? Oh ya udahlah kita anggap aja datang lah ya. Nah tuh. Oke, makasih semua udah join. Ingat, modulnya itu ada 6 tugas. Ya, jadi harus dikerjain ya. Jangan sampai nggak dikerjain. Kalian itu programming loh. Oke, makasih udah masuk di Bluecamp Programming kali ini, yaitu Bluecamp program pertama. Ya, aku harap kalian bakal tahan lah ya sampai minggu 12. Semoga tahan, karena bakal ada tugas yang lebih sulit lagi daripada minggu ini. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Pointy nggak di absen. Dadah.